Henshin. Pas Ana nonton episodenya, biasa aja ini episode. Tapi pas Ana research lebih dan breakdown setiap teorinya, cukup bikin merinding juga nih teori-teori yang ada di dalamnya. Jadi siap-siap guys, simak bahas-bahas ini sampai habis. Karena seperti biasa bakalan tak bahas maksimal dan ulik sampai dalam nih ya. Jadi deket-deket libur lebaran tetap semangat untuk bahas pastinya. Jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Geats episode 31. Maaf Ana harus dibuat kontra sama narasi Beroba di awal episode. Walaupun ini subjektif ya. Ini memang agak minor tapi ya pengen komentarin aja gitu. Dia bilang walaupun Yamato jadi korbannya, tapi kami berhasil membuat Nago untuk rehat. Jadi hilangnya si Naon ya, entah karena untuk mencari tempat tinggal ataupun cedera, dianggap suatu keberhasilan dan progres. Dimana kita juga tahu dan lihat si Naon itu nggak muncul sama sekali di episode 31 ini. Ya berasa nggak ngaca aja gitu. Yamato Grand Prix itu progresnya ya di situ-situ aja. Dia ngomong gini biar kita penonton berasa maju aja gitu, nggak di situ-situ mulu gitu. Jadi pertandingannya bukannya seri, terus pasukan Yamato lu banyak yang pada mati. Ya kita nggak tahu persediaan pasukan Yamato mereka itu seberapa banyak. Apalagi setelah Jama Garden dihancurkan, ya kayak nggak ada efeknya aja gitu ya. Yamato ya terus bermunculan aja gitu. Ya kayak nggak dipertimbangkan aja sih menurut Ana surplusnya sebelum bikin narasi ya. Ana aja kemarin Arsenal seri yang ngamuknya kayak apa gitu ya. ini dibilang suatu keberhasilan ya. Jadi jika JGP ini tuh sudah mulai dirasa ada stagnansi besar dan kebosanan, ya Bapak Yuya harus cepat-cepat buka babak baru cerita ini sih ya. Jadi udah mulai harus move ke next chapter atau arc. Untuk bagian JGP-nya aja sih Ana sih udah mulai agak penat ya. Bukan secara keseluruhan. Jadi tolong ini tuh digaris bawahi. Jadi Ana tuh agak penat di bagian JGP-nya aja. Tapi syukur masih bisa diakalin dengan banyaknya teori dan misteri yang terungkap di setiap episodenya. Jadi ini positifnya. Jadi babak penentuan setelah game selanjutnya dimulai itu bernama Heaven and Hell Game. Surga dan neraka. Katanya sih ini game terakhir. Katanya. Semoga ya katanya. Jadi kita harus sedikit bersabar at least sampai episode minggu depan jika mau melewati ini semua. Sampai episode 32. Jadi coba kita nikmati secara lepas aja lah di 2 episode ini ya. Jadi suatu area di kota itu akan menjadi Jamar area. Dan kotanya itu akan terbang dan mengambang di langit ya. Jadi gamenya juga simple tapi meregang nyawa di sini. Jadi orang-orang di sana itu dipaksa untuk memilih dan berdiri di lingkaran yang berwarna-warni ya. Jadi kalau nggak mau ikutan gamenya, ya lu bakalan diserang sama si Yamato kerocok lah. Atau sama Yamato. Nah di setiap periode waktu, warna yang zong itu bakalan dikasih tahu dengan berucap sebagai contoh nih ya. Hari ini nerakanya warna merah. Maka dari itu, warna merahnya itu bakalan langsung dibolongin. Dan orangnya itu bakalan jatuh. Mati apa enggak nih? Nah, di game ini juga dimunculkan dan kita diperlihatkan dengan sosok imitasi dari Dewi Pencipta. Namanya Anda belum tahu, tapi sebutannya dia itu adalah Goddess of Evil atau Dewi Kejahatan. Imitasi dari Dewi Pencipta. Jadi sosoknya itu majestic tapi menyeramkan. Ukurannya juga gede banget, 2 atau 3 kali lipat Ultraman kali ya. Ini juga jadi mirip-mirip Zogu di Ultraman Gaia. Cocok sih kalau mau jadi final boss juga yang kayak begini ya. Tapi Anda juga agak ragu kalau ini tuh sampai final boss ya. Takutnya ya cuman game ini aja. Karena sekali lagi ini tuh hanya imitasi ya. Jadi orang-orang yang salah milih, ya pokoknya salah berdiri di lingkaran yang tertentu lah. Dan jatuh ke bawah itu akan berubah menjadi gelembung. Dan langsung berpindah ke bola-bola yang ada di bawah naungan Dewi Kejahatan. Walaupun Dewi Kejahatan, tapi dia juga jadi Dewi yang ngejaga si surganya ini bisa dibilang. Nah, orang-orang yang benar milih dan kiasannya itu masuk surga, dapat apa ini? Selain mereka lolos terus ke babak selanjutnya ya, mereka katanya itu akan mendapatkan kebahagiaan. Soal kebahagiaan emang banyak banget disinggung di episode kali ini ya. Sampai Ana tuh agak enek juga gitu dengernya ya. Kebahagiaan, Shiawase. Udah trauma sama Shiawase di tahun sebelumnya ya. Jadi info tambahan, pengisi suara dari Dewi Kejahatan ini adalah Misa Watanabe. Udah sepuh, paling terkenal itu dia ngisi suara jadi Nefertari Vivi di One Piece ya. Dan suara stand-nya si Giorno di JoJo. Goldo Experience Requiem. Nah itu dia. Ya itu dia sekilas infonya ya. Nah gini nih, dari beberapa percakapan yang ada di episode ini, Ana coba menelaah kenapa Beroba itu membuat game satu ini.
Apakah untuk menyindir si Desire Grand Prix? Apalagi setelah dia itu diperlihatkan ya, dia melihat bersama-sama dengan Daichi dan juga si Azuma, di mana Mitsume itu dijadikan Dewi Pencipta. Jadi langsung terciptalah game ini. Sepertinya ada nyambung-nyambungnya, yaitu untuk menyindir juga. Di mana dia bilang, game ini yang jadi penentu dunia ini. Di mana banyak korban berjatuhan demi kebahagiaan satu orang. Jadi ini relevan dengan tujuan besar Azuma yang akhirnya terungkap di episode kemarin. Dia itu ingin menghancurkan para Kamen Rider dengan DGP itu sendiri karena udah terlalu banyak memakan korban demi kebahagiaan satu orang. Makanya di awal episode, Beroba itu bilang ke Azuma, ayo main game yang kamu banget nih selanjutnya. Jadi orang-orang yang jadi gelembung itu bakalan dikumpulkan di benak Dewi Pencipta dan akan diubah menjadi kebahagiaan untuk satu orang. Jadi bener-bener kayak DGP banget dan disinggung keras gitu di sini ya. Dari yang terakhir dan baru terkuak di episode ini, dan kita baru tahu juga, gak cuman banyak korban yang berjatuhan aja, ini secara kasar ya. Jadi kebahagiaan orang yang kalah itu akan direngut dan langsung dipindahkan ke si pemenangnya. Jadi ada timbal baliknya di sini ya. Dan seperti inilah si Mitsume itu aka Dewi Pencipta bekerja. Simpelnya, kebahagiaan dengan merebut kebahagiaan orang lain. You got it ya. Ini juga semakin diperjelas dengan bagian percakapan antara Keiwa dan Kekera. Diilustrasikan dengan sebuah timbangan gitu. Apalagi ada tambahan teori kalau semua jumlah kebahagiaan di awal itu tuh sudah ditetapkan. Ini balik lagi ke apa? Ke pengaturan yang dilakukan orang-orang dari masa depan di dimensi 3.5. Di bagian orang tua Keiwa yang mati, jadi Desire Grand Prix yang terlaksana pada waktu itu tidak melahirkan pemenang, tetapi malah melenyapkan semua rider yang ada di kompetisi tersebut. Jadi terus orang tua Keiwa yang mati juga ya tidak kembali lagi kan setelah pembentukan ulang dunia atau setelah perisetan dunia. Nah, teori kita kan mereka itu ada di dalam jamar area gitu, makanya ya ikutan lenyap gitu. Jadi ketika pembentukan ulang dunia, ya lu nggak balik lagi. Tapi ada teori tambahan juga, karena mereka-mereka ini tuh dirubah menjadi kekuatan untuk mengubah dunia. Jadi kayak ada siklusnya gitu. Jadi ingredientsnya lah dan menghasilkan kebahagiaan tentunya. Oke? Untuk mengubah dunia dan untuk menghasilkan kebahagiaan. Terjelaskan lah ya di sini ya. Ya kelam banget tapi memang ini kenyataannya yang akhirnya kita tahu yang ada di belakang Desire Grand Prix. Sudah seperti itu, Pak. Jadi udah kita bahas dasaran hal ini semua. Nyambung ke MC kita si Aceng. Jadi Beroba juga mancing-mancing nih. Nah, kita udah tahu nih kekejaman Dewi Pencipta. Karena bisa dibilang setelah semua teori ini, ya bisa dibilang ini kejam gitu ya. Makanya dibilangnya kekejaman Dewi Pencipta. Nggak pengen tahu nih sosoknya itu siapa Dewi Pencipta. Jadi udah kayak mengarahkan ke sana banget lah bagian pembicaraan ini ya. Jadi langsung ya si Aceng itu yang nggak tenang, mulai dari nanyain ke Niram. Sebelum kita bahas langsung ke intinya, kita perjelas lagi nih ya dengan beberapa teori tambahan. Seperti ini. Orang dari masa depan dan orang dari masa ini tidak bisa terhubung untuk memiliki anak. Alasan paling simpel, karena dua orang dari dua masa ini terbuat dari hal yang berbeda. Yang Anda tangkap nih ya, ini yang Anda tangkap. Jadi orang di masa ini seperti kita ini tuh terlahir secara biologis saja gitu ya, karena hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Sedangkan teori yang kita tahu, orang-orang dari masa depan itu seperti blueprint. Di mana semua kehidupan dan segala aspeknya itu sudah ditetapkan. Balik lagi ke penjelasannya si Zin. Orang-orangnya siapa? Ya itulah Zin, Niram, Beroba, dan lain-lain ya. Berarti kita tuh tidak perlu khawatir di sini ya dengan romansa Kyun dan Neon. Karena mereka itu sudah satu kategori bisa dibilang ya. Kyun itu ya dipastikan orang dari masa depan. Sementara Neon ya kita tahu kan terlahir dari Dewi Pencipta. Jadi teori ini tuh memberi pertanyaan tambahan kepada Aceng soal bagaimana dia itu tercipta. Aceng nggak sebego itulah ya setelah semua penjelasan ini. Akhirnya dia tahu ya dari hasil tangkapan dia kalau ibunya Mitsume itu adalah sosok Dewi Pencipta. Dia kayaknya udah nangkep terus diperjelas lagi sama si Daichi. Kamu adalah anak dari Dewi Pencipta. Ini yang bikin agak merinding sih ya. Jadi setelah teori di atas, mari kita gabungkan dengan bagian ini. Jadi tolong disimak dengan baik nih bagian ini ya. Pertama, soal hubungan antara orang dari masa depan dan masa sekarang yang dilarang, yang kata Niram tadi.
Ini dari tangkepan Ane ya, oke? Tangkepan Ane, kalau salah ya bisa dikoreksi. Jadi Mitsume itu ya dari masa sekarangnya tapi ya zaman-zaman abad pertengahan ya, anggaplah seperti itu. Dia itu berhubungan dengan orang dari masa depan. Dari hubungan ini dia itu ingin mempunyai anak, tapi tidak bisa. Oke? Karena dari dua masa yang berbeda, pembentukannya juga berbeda. Nah, ini nyambung sama yang Anda pertanyakan di bahasan sebelumnya. Emang dijanjikan apa sih si Mitsume ini tuh sama DGP? Kayaknya gara-gara hal ini, Mitsume itu rela dirinya itu dijadikan sosok Dewi Pencipta. Jadi Dewi Pencipta jadi punya kekuatan untuk mengabulkan wish. Tapi ada cost-nya. Yaitu apa? Seperti yang banyak disinggung di episode ini. Apa? Yes, kebahagiaan. Maka dari itu Dewi Pencipta alias mamanya Aceng itu membuat skenario, yaitu pertempuran antara manusia dan Yamato. Berarti di Zaya Grand Prix lah yang bisa kita tangkap di sini ya, pertempuran antara manusia dan Yamato. Jadi sekali lagi ini skenario. Jadinya di sini ada manipulasi kebahagiaan. Maka dari itu secara kesimpulan Aceng itu tercipta dari kebahagiaan orang-orang di masa lalu yang dirampas karena hal ini. Ngerti lah ya. Ini juga menjawab asal mula pertarungan Yamato dan juga manusia sekaligus asal muasal di Zaya Grand Prix untuk menghasilkan ingredients penggabul keinginan, yaitu apa? Kebahagiaan. Jadi antara pertempuran itu kan pasti ada kebahagiaan yang direngut, dirampas ya. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi bayangkan guys, lu jadi Aceng dan tercipta karena hal ini gitu ya. Jadi ya udah nggak usah dijelasin lagi kenapa dia itu spesial, imba, dan lain-lain. Ya tapi pasti galau lah gara-gara hal ini ya. Gini amat gitu asal-usul gua terlahir. Oke? Jadi semoga terjelaskan lah ya bagian ini ya. Dan kalau misalkan ada salah juga koreksi. Karena masih ada bagian yang hasil dari tangkepan Ane ya. Nah, bagian ini menurut Anda bagus ya. Secara teorinya juga cukup bikin merinding. Cuman sayang dijelaskannya itu hanya lewat kata-kata mulu gitu ya, nggak lewat penggambaran ya kayak kemarin-kemarin. Jadi harus kita gitu yang agak effort untuk mencerna ini itunya. Jadi penggambaran itu selalu jadi hal yang krusial di suatu serial Kamen Rider menurut Anda. Makanya ya nggak bisa males ini ya satu serial Kamen Rider itu kalau mau bikin cerita-cerita flashback lah yang menjelaskan yang masuk ke inti ceritanya dan segala macam. Nah udah terkuak kan soal hal ini ya, tapi Anda juga tentunya masih banyak pertanyaan ya. Emang saat Mitsume dijadikan sosok Dewi Pencipta, Aceng itu belum ada. Nah, terus bagian dia ninggalin Aceng untuk pergi, entah kemana itu beda lagi apa gimana? Soalnya kan pas bagian ini ya, lupakanlah aku kan ya demi kebahagiaanmu. Nah, itu kebahagiaan juga disinggung lagi gitu. Ini juga jadi pertanyaan ya. Dan juga Anda juga jadi pengen tahu sosok lebih soal eksekutif produser pertama, si Shuel ya, yang menjadikan Mitsume ini tuh sebagai Dewi Pencipta dengan vision drivernya. Jadi semoga bagian ini bisa diulik lebih jauh lagi, karena itu bagian yang krusialnya ya. Jadi kemarin kita udah dikasih lihat ya intinya atau garis besarnya lah, tapi Anda juga pengen lebih gitu ya. Terus siapa sosok yang menjalin hubungan dengan Mitsume kalau memang benar ya spekulasi Anda ya, karena ya Mitsume ya ingin apa ya, ingin anak gitu ya, ingin suatu anugerah ya, makanya dia itu ya udahlah gue jadi Dewi Pencipta aja gitu. Jadi berarti kasarnya dia itu bokapnya si Aceng dong ya. Kasarnya ya sekali lagi ya. Tuh kan masih banyak pertanyaannya ya. Kalau secara teori berarti Neon sama Aceng itu ya agak mirip lah ya, cuman Aceng itu lebih spesial ya karena memang dia itu anak yang tercipta ya, yang didambakan gitu dari sang dewinya langsung. Ngerti kan maksudnya ya? Yang memang keinginannya si Mitsume gitu, yang keinginannya Dewi Penciptanya langsung. Bukan hadiah kuis lah kayak si Neon gitu. Tapi dua-duanya ya sama, yaitu merenggut kebahagiaan gitu. Reaksi Keiwa juga ya wajar lah ketika dia itu langsung marah gitu ke si Aceng ya. Padahal kebersamaan Keiwa ya dengan keluarganya itu hanya ya kebahagiaan kecil lah untuk selalu hidup bersama gitu kan. Nggak ngerugin siapa-siapa juga kan kebahagiaannya gitu ya bersama keluarganya. Ya udah mah kecil tetap aja dirampas untuk mewujudkan wish yang lain. Jadi emang bikin marah juga di situ ya. Tai bener gitu Dewi Pencipta. Jadi kalau episode ini jadi highlight banget buat Keiwa ya nggak juga sih menurut Ana ya. Ini Ana bukan pesimistis teman-teman. Beda gitu sama Neon yang memang problemanya itu lebih dititik beratkan ke dia kan. Di sini Keiwa itu lebih banyak dapat spotlight aja gitu. That's it. Secara teori-teori lebih menuju ke inti ceritanya Gits dan juga si Aceng.
Jadi bagian yang nyambung sama Keiwa hanya kematian ya orang tuanya saja ya. Yang direngut lah pokoknya kebahagiaannya untuk mewujudkan wish dan juga membentuk ulang dunia. Gitu. Ana sih agak bodoh amat ya sama game GGP-nya ya. Emang lebih fokus ke teori-teori tadi. Dari kemarin juga ya seperti itu gitu. Apalagi episode ini ditutup dengan satu siswi yang tadinya dia itu hanya sekedar berusaha survive atau ya nyelamatin diri sendiri lah ya. Jadi malah mulai kayak main senggol gitu untuk sekedar selamat sampai akhir kan ya. Sampai dia itu nyenggol si bapak kan ya. Kan katanya dia bilang kan, pokoknya ya aku harus selamat gitu sampai akhir ya. Ya ini sama dengan merenggut kebahagiaan orang lain. Jadi ini kayak ya gambaran juga lah ya teman-teman ya. Nanti ya ujung-ujungnya ya bakal kayak begitulah. Tapi yang positif juga menurut Ana ya gamenya itu tuh bisa dibikin relevan lah sama teori-teori yang ada gitu. Lanjut kita bahas Bapak Archimedel ya. Bagian ini ya harus dibahas Pak ya. Jadi setelah kekalahan Osteus Yamato dari si Nago di game sebelumnya, si Osteus Yamato itu berhasil bangkit lagi. Di episode kemarin udah kelam banget ya, kita mikir wah si bapak ini mau gergaji tangan sendiri kan katanya. Wah pupuk yang bagus nih katanya ya. Jadi dia itu ya katanya kita tangkepan kita nih mau gergaji tangan sendiri buat nyembuhin si Osteus. Teorinya itu memang benar ke situ, tapi terlihat si bapak tangannya cuman kayak pakai hansaplas gitu doang, kayak bocil kebeset main pisau pak. Kita juga mikirnya lah cuman begitu doang, kirain sampai motong setengah badan, sampai motong tangan atau gimana gitu. Nah ini Ana nggak tahu penerapannya gimana. Apa dia ngasih darahnya dari tangan aja sebagai pupuk apa gimana? Soalnya kan si Osteusnya kayak disuntik gitu teman-temannya sama cairan yang warnanya abu-abu gitu. Jadi yang bikin sedikit merinding itu di bagian akhir justru, dimana si bapak ini tuh merelakan dirinya dimakan sama Osteus Yamato. Jadi bagian dimakannya ya kita cuma dikasih lihat dari si bayangannya aja gitu ya. Tapi terlihat jelas itu si bapak dimakan dan ditelan bulat-bulat sama Osteus Yamato. Sepertinya ya di sini si Osteusnya itu bertambah kuat, tapi ya secara bentuk terlihat kayak mirip-mirip ya. Mungkin bagian tangannya jadi beda atau gimana. Dan bisa merubah sosoknya ini menjadi Bapak Archimedel. Sama aja di sini kayak Shirowe dan si Toru kemarin lah ya. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi Ana yakin ini power levelnya jauh di atas mereka berdua gitu. Jadi ekspresi kaget terus tiba-tiba ketawa dari si Daichi sih yang bikin agak nyebelin di sini, tapi dapat banget gitu ya. Ada alasan juga bagian ini ya. Tentu dari tangkapan Ana ya, tentu ya biar porsi si Bapak Archimedel di cerita Gits ini ya lebih panjang. Kalau cuman dimakan terus ngilang, terus Osteus Yamatonya aja gitu ya yang eksis gitu kayak cuman bleh kayak monster kayak pada umumnya. Ya udah gitu ya si Bapak ya ngapain gitu. Jadi ya biar tetap dapat porsi lah gitu ya. Dan Ana curiga si Osteus ini tuh sudah disiapkan jadi next Samsak untuk form baru yang muncul selanjutnya. Antara form barunya Tycoon atau final formnya si Gits. Coba, bener nggak tuh? Apalagi kan si bapak udah diremehkan ya sama si Beroba ya. Jadi dia itu kayak langsung bikin pandangan yang nggak nyantai ke Beroba sambil ngintip-ngintip. Nah, ada tujuan apa lagi nih si bapak ya? Jadi episode yang biasa aja, tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi seperti dibahas-bahas ini ya jadi jauh lebih menarik ya. Semoga bahas-bahas Ana juga jadi ngasih insight lebih dan nambah keseruan di setiap teori-teori Gits yang satu persatu itu ya dikuak di setiap episodenya. Thank you juga buat kepercayaan selalu teman-teman ya. Jadi dikit lagi lebaran, channel Ana ya bakal tetap upload seperti biasa jika memang ada update. Jadi semangat teman-teman di sisa puasanya pastinya ya. Stay safe di jalan bagi yang pada mudik. Dan Ana harapkan ada diskusi juga yang menarik di video ini. Karena menurut Ana sih dari segi teori ya tetap menarik ya si Gits ini ya. Cukup bikin merinding loh teori-teorinya untuk di episode ini. Jadi jangan lupa diskusi seperti biasa ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasannya. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Salam, bye-bye.